Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berpegang takwa itu Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita dan melipatkan pahalanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, entah itu musibah sakit atau bencana alam. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan dan juga segera pulih menuju ke arah atau kondisi yang lebih baik. Allahumma amin. Dan tak lupa, ma'asyiral muslimin, mari kita doakan saudara-saudara kita khususnya yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana kemanusiaan, bahkan juga akidah yang diserang oleh musuh Allah, musuh Rasulullah, dan musuh kita bersama, yaitu umat Islam. Mereka yang lain adalah para pengkhianat, yaitu orang-orang Yahudi Israel Zionis. Ma'asyiral muslimin, kenapa dikatakan mereka itu pengkhianat? Karena sesungguhnya warga atau bangsa Palestina adalah bangsa yang asli yang menempati atau warga pribumi di Palestina tersebut. Konon kurang lebih pada tahun 1917 kurang lebih, Menteri Luar Negeri Inggris itu menulis surat perintah kepada salah seorang warga Yahudi yang menetap di Inggris, mana diberi mandat agar Yahudi tersebut sebagai tokoh membuat pemukiman buat warga Yahudi di tanah Palestina. Maka sejak itulah dengan kekuatan bantuan tentara Inggris, si Yahudi yang menetap di Inggris itu mulai membangun pemukiman di wilayah Palestina. Karena itu dikatakan warga Yahudi yang sekarang ada di Palestina atau di Israel tersebut sesungguhnya mereka adalah pengkhianat dari negara Palestina tersebut. Maka sejak itu, ma'asyiral muslimin, berarti kurang lebih sekitar 106 tahunan itu mulailah orang-orang Yahudi Israel atau Zionis yang semula mereka berada di Inggris, karena tekanan dari Nazi mereka melarikan diri dan menyelundup ke wilayah Palestina. Dan sejak itu pula mereka membuat pemukiman mulai dari yang kecil, kemudian terus sampai pada akhirnya mereka menguasai wilayah demi wilayah di Palestina. Dan pada akhirnya atas bantuan Inggris dan bala bantuannya, akhirnya mereka menguasai dengan kekuatan militernya. Itulah kenapa saudara-saudara kita saat sekarang yang berada di Palestina mendapatkan tekanan dan juga
hal-hal yang sangat tidak manusiawi. Betapa banyak, bahkan ribuan, bahkan juga jutaan umat Islam yang ada di Palestina, mereka berguguran mati syahid sejak 100 tahun yang lampau. Kita bisa bayangkan betapa ngerinya kejadian-kejadian pengeboman yang mana semuanya itu warga Palestina hanya berbekal batu atau berbekal senjata seadanya. Tapi dari sekutu, tentunya sekutu Inggris, mereka membawakan senjata-senjata yang berat, maka juga pembunuh massa. Begitulah kurang lebih yang terjadi sampai hari ini, apa yang kita lihat dan kita saksikan di media massa. Masyaallah muslimin, namun kita alhamdulillah juga sempat kita mendengarkan beberapa pemuda-pemuda dari warga Palestina, pejuang-pejuang kita. Mereka tidak tinggal diam. Mereka akhirnya mempelajari bagaimana cara untuk membalas kekalahan demi kekalahan, syahid demi syahid yang diterima oleh warga Palestina. Pada akhirnya, ma'asyar muslimin, pemuda-pemuda gagah dan juga umat Islam yang sangat luar biasa, mempunyai semangat tempur yang luar biasa juga. Kita apresiasi mereka. Kenapa? Mulailah mereka mempelajari teknik-teknik untuk membalas dengan senjata-senjata yang sangat luar biasa juga. Mereka pada akhirnya membuat terowongan-terowongan di bawah tanah. Ini pahlawan-pahlawan kita yang sangat luar biasa. Dan mereka juga mengumpulkan senjata-senjata, mereka beli dari beberapa tempat. Dan akhirnya alhamdulillah di akhir-akhir ini kita melihat bagaimana balasan dari umat Islam yang setelah sekian lama mereka digempur, pada akhirnya mereka membalas gempuran-gempuran tersebut. Dan insya Allah umat Islam tidak akan kalah bila mana sudah berada di medan juang. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu kalau sudah bertempur, bersemangat, maju medan laga, la yu'la alaih, tentu tidak akan kalah. Walaupun secara fisik tampaknya kalah, tapi hakikatnya sesungguhnya orang-orang Bani Israel, Yahudi Zionis, mereka ketakutan menghadapi umat Islam yang ada di ladang atau medan juang. Banyak informasi-informasi yang ditutup-tutupi oleh media-media barat, di framing bahwa umat Islam yang ada di Palestina mengalami kekalahan-kekalahan. Bahkan juga dikatakan bahwa sesungguhnya yang penjahat itu adalah umat Islam. Begitulah framing dari media-media barat. Namun saat sekarang sudah banyak media-media Islam, anak-anak muda kita membobol kekuatan media-media barat, dan mereka pada akhirnya mengetahui situasi yang sesungguhnya yang berada di Palestina. Alhamdulillah, warga kita, orang Indonesia pun sudah banyak yang berada di sana, akhirnya mengungkap semua apa yang terjadi di seputar perang antara umat Islam Palestina melawan pengkhianat dan penjajah serta penjahat perang, yaitu Yahudi Zionis Israel. Kita berdoa kepada Allah, karena memang kita di negeri kita ini hanya bisa berdoa, atau paling tidak kalau mampu kita menyalurkan sumbangan-sumbangan harta kita atau uang kita kepada tempat-tempat yang telah terpercaya untuk bisa menyalurkan dananya, membantu mereka, yaitu warga Palestina, khususnya masyarakat awamnya. Ada sebagian dari orang-orang Palestina yang sampai sekarang ini mereka keliling hanya membawa minuman, air bening, air putih, air bersih. Hanya itu yang mampu mereka suguhkan kepada ibu-ibu, anak-anak, dan orang tua dari warga sipil. Ya, kalau memang itu yang bisa diberikan kepada orang-orang Muslim di Palestina, ya harus itu yang harus diberikan. Tapi kalau bisa lebih, alangkah baiknya. Karena dikatakan man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli terhadap permasalahan dan problematika umat Islam, maka naudzubillah telah
dikhawatirkan tatkala di padang mahsyar orang tersebut tidak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan mayoritas umat Islam, karena dikatakan falaisa minhum, tidak dikatakan seperti golongan mereka. Atas golongan apa? Orang yang tidak peduli terhadap problematika umat Islam yang saat sekarang terjadi. Terutamanya sekarang kita tahu bahwa problema itu terjadi pada umat Islam yang ada di Palestina. Naudzubillah, orang tersebut akan jauh dari kumpulan umat Islam. Karena dikatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahad, sesungguhnya kelak di padang mahsyar akan dikumpulkan seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta pada umat Islam, maka kita akan digolongkan, dikelompokkan, dikumpulkan bersama dengan umat Islam. Mudah-mudahan kita kelak bisa dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, an-nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-sholihin. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.